Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para siswa kelas 12 IPA 1 sekalian, pada kesempatan pembelajaran daring kali ini, kita memasuki materi sifat kolegatif larutan yang keempat, yaitu tekanan osmotik larutan yang dinotasikan dengan V. Dalam mempelajari tekanan osmotik larutan, terlebih dahulu kita pahami pengertian atau definisi dari osmosis. Osmosis adalah proses berpindahnya partikel pelarut dari larutan encer atau konsentrasi rendah ke larutan pekat atau konsentrasi tinggi melalui selaput semi-permeabel. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah proses berpindahnya air dari tanah ke akar. Tumbuhan yang membutuhkan air ke daun, maka ada pembuluh daun dari akar. Maka kalau kita lihat dalam gambar di screen ini, larutan di tanah itu lebih encer atau konsentrasinya lebih rendah dibanding dengan larutan yang ada di dalam akar, sehingga terjadilah proses perpindahan dari larutan encer di tanah ke larutan yang lebih pekat di dalam pembuluh akar melalui bulu-bulu akar yang merupakan selaput semi permeabel. Proses berpindahnya partikel pelarut dari larutan encer, yaitu dari tanah, ke larutan pekat, yaitu di dalam pembuluh akar melalui selaput semi permeabel bulu akar dikatakan dengan proses osmosis. Contoh lain adalah dalam fisiologis pada tubuh kita, pada manusia, di mana penyerapan dari saluran pencernaan itu juga merupakan proses osmosis. Jadi penyerapan melalui usus itu juga merupakan proses osmosis, di mana dinding usus merupakan selaput semi permeabel. Demikian juga kalau kita perhatikan di screen atau layar yang ada di media ini, bahwa dalam pertukaran cairan intraseluler sel darah, maka harus isotonik antara cairan di luar darah dengan dalam membran sel darah. Dalam membran sel darah merah ini, itu merupakan isotonik dengan larutan NaCl 0,92%. Ini berhubungan dengan larutan infus yang merupakan larutan yang isotonik dengan darah. Sehingga jika tekanan osmotiknya sama, maka kesetimbangan antara air di luar sel dengan dalam sel darah merah akan setimbang. Akan tetapi jika tekanan osmotik di luar lebih rendah, maka partikel air akan masuk ke dalam sel darah merah sehingga menyebabkan namanya hipotonik. Sebaliknya, jika tekanan osmotik di luar cairan sel lebih tinggi, maka partikel pelarut dari dalam sel darah merah akan keluar sehingga dinamakan dengan peristiwa hipertonik. Maka dalam penggunaan infus, maka tekanan osmotik infus itu harus isotonik dengan tekanan darah, sehingga net aliran keluar dan masuk sel sama dengan 0. Tidak terjadi proses hipertonik dan hipotonik. Jika kita lihat di sebelah kanan, konsentrasi di luar sel itu lebih tinggi, maka yang terjadi adalah partikel-partikel pelarut H2O akan keluar dari sel darah merah, sehingga sel darah merah akan mengerut karena kehilangan air. Peristiwa ini dinamakan dengan krenasi. Sebaliknya, jika kita lihat pada gambar sebelah kiri, di mana cairan di luar sel itu lebih rendah dibandingkan dengan sel darah merah, sehingga akibatnya pelarut atau H2O akan masuk ke dalam sel darah merah, sehingga sel darah merah akan menggembung dan bahkan dapat pecah. Proses ini dikatakan dengan hemolisis. Nah, untuk memperjelas proses osmosis, di sini kita lihat
ada wadah gelas kimia diisi dengan pelarut air murni, lalu diberi dengan corong tistel. Corong ini diberikan zat larut atau disebut dengan larutan, lalu dihubungkan dengan membran semi permeabel. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada pelarut air itu larutannya lebih encer, sedangkan larutan yang berada di dalam corong tistel tadi lebih pekat. Maka yang terjadi adalah proses perpindahan dari larutan encer menuju larutan pekat. Proses ini yang dinamakan dengan proses osmosis melalui membran semi permeabel, sehingga cairan yang ada di wadah gelas kimia, air atau pelarut air H2O tadi akan berpindah ke dalam corong tistel, sehingga tinggi larutan pada corong tistel akan lebih tinggi dibanding dengan sebelumnya. Lalu pada suatu saat dia akan berhenti karena telah terjadi kesetimbangan antara proses perpindahan dari larutan yang berada di gelas kimia dengan larutan pada corong tistel. Nah, jika kita beri tekanan pada larutan yang ada di dalam corong tistel untuk menekan agar tidak terjadi proses osmosis, maka tekanan ini dikatakan dengan tekanan osmotik. Sebenarnya kalau kita lihat ya, pada peristiwa osmosis terjadi proses perpindahan pelarut dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan. Akan tetapi karena di sebelah kanan ini larutannya lebih encer dan di sebelah kiri larutannya lebih pekat, maka yang terjadi adalah zat pelarut yang berada pada konsentrasi rendah ini, gerak partikelnya lebih besar, kecepatannya lebih tinggi dibanding kecepatan gerak partikel pada larutan pekat, sehingga laju kecepatan dari larutan encer ini akan melewati selaput semi permeabel yang lebih rendah kecepatan partikelnya. Proses inilah yang dikatakan dengan proses osmosis. Nah, supaya lebih jelas proses osmosis, kita kembali lihat contoh pada layar. Di sini ada tabung U. Pada tabung U ini di sebelah kiri kita isi dengan air murni, di sebelah kanan kita isi dengan air dengan glukosa. Tentunya kita ketahui pada air murni tentu larutannya lebih encer dibandingkan dengan larutan yang mengandung glukosa. Maka akan terjadi proses di mana berpindahnya partikel pelarut dari larutan encer yang sebelah kiri melalui selaput semi permeabel ke larutan yang sebelah kanan yang lebih pekat. Proses ini dikatakan dengan proses osmosis, sehingga pada larutan yang di sebelah kanan lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi larutan pada sebelumnya. Lalu kita perhatikan pada gambar pada layar berikut. Apabila diberi tekanan pada tabung U di sebelah kanan untuk menahan agar tidak terjadi proses osmosis, maka tekanan ini dikatakan dengan tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan agar pelarut tidak berpindah dari larutan encer ke larutan pekat. Kita perhatikan di sebelah kiri terjadi proses osmosis di mana pelarut berpindah dari air murni ke larutan melalui membran semi permeabel. Lalu di sebelah kanan kita beri tekanan dari luar sehingga osmosis tadi tidak terjadi. Tekanan dari luar ini diberikan agar osmosis tidak terjadi, dinamakan dengan tekanan osmotik. Para peserta didik sekalian, salah satu ilmuwan yang berjasa dalam melakukan hitungan dalam tekanan osmotik adalah seorang ahli ilmuwan dari Belanda bernama Jacobus Hendrikus van Hoek. Dia mengatakan bahwa tekanan osmotik larutan encer itu dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal. Kita masih ingat ketika di kelas 1 kita sudah belajar gas ideal dengan rumus PV sama dengan nRT. P adalah pressure tekanan, V
V volume gas, N jumlah mol, R tetapan gas dengan besaran 0,08206 liter atm per mol derajat Kelvin, dan T adalah suhu dalam derajat Kelvin. Berdasarkan hukum gas ideal ini, maka kita turunkan penurunannya, di mana tadi PV sama dengan nRT. Lalu V volume kita pindahkan ke kanan sehingga menjadi V sama dengan N per P dikali R dikali T. N adalah jumlah mol, V adalah liter. Nah, kita ketahui mol per liter adalah molar atau molaritas. Maka didapat rumus P sama dengan M dikali R dikali T. Untuk membedakan antara tekanan gas dengan tekanan osmotik, maka dibuatlah notasi untuk tekanan osmotik dengan notasi V. V sama dengan M atau molaritas dikali R tetapan gas dikali T suhu dalam Kelvin. Atau kalau molaritas kita jabarkan, sehingga rumus tekanan osmotik menjadi massa per massa molar dikali 1000 per V dikali R dikali T. Massa adalah massa zat terlarut, massa molar adalah satuan dalam gram per mol, V adalah volume larutan. Inilah rumus dalam tekanan osmotik. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh soal nomor 1. Sebanyak 7,2 gram glukosa, massa molekul relatifnya 180, dilarutkan dalam air sampai volumenya 400 ml. Tentukanlah tekanan osmotik larutan pada temperatur 27 derajat Celcius, di mana tetapan gas atau R diketahui 0,0821 liter atm per derajat Kelvin mol. Nah, coba kita selesaikan. Di sini yang perlu kita lihat pertama adalah suhu. Dalam soal suhu adalah 27 derajat Celcius, maka kita ubah ke dalam Kelvin dengan menambahkan 273, maka didapat sebesar 300 Kelvin. Rumus tekanan osmotik adalah V sama dengan M dikali R dikali T, atau kalau kita jabarkan, V sama dengan massa zat terlarut per massa molar zat terlarut dikali 1000 per volume larutan dikali R dikali T. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Massa zat terlarut itu 7,2 gram, massa molar itu setara dengan massa molekul relatif ya, 180 gram per mol, kemudian volumenya 400 ml, R 0,082, T-nya 300, sehingga setelah kita jumlahkan didapat tekanan osmotiknya sebesar 2,46 atmosfer. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal kedua. Sebanyak 17,1 gram suatu zat non-elektrolit dilarutkan dalam air hingga volume larutannya 1 liter. Ternyata pada suhu 27 derajat Celcius, larutan yang terjadi memiliki tekanan osmotik sebesar 1,23 atm. Berapakah massa molekul relatif zat tersebut? Nah, pada contoh soal nomor 2 ini yang ditanya adalah MR-nya ya, massa molekul relatif. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kita tuliskan dulu rumus tekanan osmotik dari non-elektrolit, yaitu massa zat terlarut per massa molar dikali 1000 per volume larutan dikali R dikali T. Nah, kita masukkan angka-angka yang diketahui. Tekanan osmotiknya 1,23, massa zat terlarut 17,1, massa molar ditanya 1000 per 1 liter, kita ubah jadi liter jadi mililiter ya, 1000 per 1000 dikali R 0,082, T-nya kita ubah menjadi derajat Kelvin, berarti 27 tambah 273. Nah, kemudian kita pindahkan massa molarnya ke sebelah kiri, 1,23 nya kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga menjadi 17,1 per 1,23 dikali 0,082 dikali 300, sehingga didapat massa molarnya sebesar 3,42 gram per mol. Dari massa molar ini setara dengan massa molekul relatif, yaitu sebesar 3,42 satuan massa atom atau SMA. Nah, contoh soal yang ketiga, bila tekanan osmotik darah pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atmosfer, berapa gram glukosa atau rumus molekulnya C6H12O6 yang diperlukan untuk membuat
500 ml larutan yang isotonik dengan darah, di mana diketahui massa atom relatif karbon sama dengan 12, hidrogen sama dengan 1, O sama dengan 16. Nah, pada soal ini yang ditanya adalah massa glukosa, lalu dihubungkan dengan larutan yang isotonik. Jadi sudah kita jelaskan tadi di sebelumnya, isotonik itu berarti tekanan osmotiknya sama, yaitu antara darah dengan glukosa. Nah, sekarang kita tuliskan bahwa tekanan osmotik darah itu sama dengan tekanan osmotik glukosa, yaitu sebesar 7,7 atmosfer. Kita tuliskan rumus tekanan osmotik dari glukosa, yaitu V glukosa sama dengan massa zat terlarut per massa molar dikali 1000 per volume larutan dikali R dikali T. Lalu kita masukkan angka-angka yang diketahui dalam soal. Tekanan osmotik glukosa sebesar 7,7 atmosfer. Massa zat terlarut ini ditanya. Massa molar setara dengan MR ya. Kita dapat dari penyumblakan AR, tinggal dapatlah MR glukosa sebesar 180. 1000 per volume tadi 500 ml dikali R ini harus kita ketahui walaupun tidak ada dalam soal, yaitu sebesar 0,082 liter atm per derajat Kelvin mol dikali T dalam derajat Kelvin. Dalam soal dikasih tahu 37 derajat Celcius, maka 37 ditambah 273 sebesar 310. Lalu kita kalikan ya, 2 dikali 0,082 dikali 310 didapatlah 50,84. Selanjutnya dapat kita hitung massa dari glukosa adalah 7,7 dikali 180 per 50,84, maka diperoleh sebesar 27,26 gram. Demikianlah contoh soal tentang tekanan osmotik. Selanjutnya diharapkan kepada seluruh siswa beserta didik sekalian bisa mengerjakan 3 soal tentang tekanan osmotik. Pada soal nomor 1 ini yang ditanya adalah massa fruktosa. Pada contoh soal nomor 2 yang ditanya adalah volume larutan. Lalu ditanyakan volume air yang ditambahkan. Bukan hanya volume larutan, cari dulu volume larutannya. Batu berapa volume air yang ditambahkan dalam 100 ml tadi. Kemudian yang nomor 3 ditanyakan massa molekul relatif, tapi ingat dihubungkan dengan kata-kata isotonik. Jadi harus betul-betul dilihat dengan membandingkan dengan contoh soal yang ada. Silakan dikerjakan. Nanti jawabannya disampaikan dalam Google Classroom sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Demikian saja pembelajaran kita. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.